Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlian Permata. Saya dari Prodi D3 Gizi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan dan letak data masih merupakan bagian dari statistika deskriptif. Ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari adalah rata-rata hitung, median, dan modus. Sedangkan ukuran letak data yaitu kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan data disebut juga rata-rata menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat atau mengelompok. Nilai rata-rata atau yang biasa dikenal dengan mean ialah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari sekelompok data. Ukuran pemusatan data yaitu rata-rata hitungnya, yaitu dengan cara jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data. Sifat rata-rata hitung mean. 1. Dipengaruhi oleh bilangan ekstrim yang terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga tidak menggambarkan ukuran gejala pusat. Yang kedua, dipengaruhi semua nilai pengamatan, sehingga bila salah satu nilai tidak diketahui, maka rata-rata hitung tidak dapat diketahui. Yang ketiga, paling banyak dikenal dan mudah menghitungnya. 2. Median. Median ialah suatu ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi dua sehingga separuh, yaitu bilangan lebih besar dari median dan separuh bilangan lebih kecil dari median. Ungrup data. Posisi median sama dengan N tambah 1/2 dengan data harus dalam bentuk array atau urutan. Contohnya, nilai awalnya 2, 4, 100, 7, 3, 2, 7 dan diarai menjadi 2, 2, 3, 4, 7, 7, 100. Berarti posisi mediannya itu adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti nilai mediannya adalah 4. Yang ketiga, modus. Modus ialah nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan atau yang sering muncul. Contoh soal, misalnya pada bilangan 161, 162, 163, 164, 165, dan 166. Di bilangan tersebut tidak terdapat modus karena tidak ada yang nilainya paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan tersebut. Misalnya pada bilangan 161, 162, 162, 163, 164, dan 165. Contoh pada bilangan 161, 162, 162, 163, 164, dan 165. Pada bilangan tersebut terdapat modusnya yaitu 162, karena di situ 162 lebih dari 1. Yang selanjutnya adalah kuartil. Bilangan pembaginya ada 3 masing-masing disebut kuartil, yaitu kuartil pertama yang biasa disapa Q1 yaitu kuartil bawah, kuartil kedua yang biasa disapa Q2 atau yaitu kuartil tengah, kuartil ketiga yaitu disapa dengan Q3 adalah kuartil atas. Contoh soal yaitu ada bilangan tersebut yang belum diurutkan, yaitu 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 7, 8, 9, dan 6. Diurutkan menjadi 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Jadi, setelah diurutkan, kita dapat menentukan kuartil bawahnya, kuartil tengah, dan kuartil atas. Di situ, kuartil bawahnya adalah 5, kuartil tengah adalah 6, dan kuartil 3 adalah 7.
Yang selanjutnya adalah desil. Desil ialah nilai pembagi 10 sama besar, yaitu D1, D2, D3, dan sampai seterusnya, sampai D9. Jika sekelompok data dibagi menjadi 10 bagian, yang sama banyak akan terdapat 9 pembagi, masing-masing disebut nilai desil, D1, D2, D3, dan sampai D9. Jadi contoh soalnya, data yang didapatkan yaitu 11 sampai 13, 14 sampai 16, 17 sampai 19, 20 sampai 22, 23 sampai 25, 26 sampai 28. Di dalam kolom F terdapat bilangan 5, 6, 3, 5, 7, dan 4. Jadi cara mencarinya yaitu DI sama dengan I per 10 dikali N, sama dengan 6 per 10 dikali 30. Jadi hasilnya itu adalah 18. Selanjutnya yaitu persentil. Persentil adalah nilai pembagi 100 sama besar, yaitu P1, P2, sampai P99. Jika sekelompok data dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 99 pembagi yang masing-masing disebut persentil P1, P2, P3, sampai P99. Contoh soal, data yang didapat yaitu 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39. Pada kolom F terdapat bilangan yaitu 4, 6, 5, 7, 3, dan 5. Jadi cara pengerjaannya yaitu PI sama dengan I dibagi 100 dikali N, yaitu 30 dibagi 100 dikali 30. Jadi jawabannya adalah 9. Sekian video dan pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.